tentukan kompetensi apa. Kompetensi yang akan dicapai itu apa? Setelah mempelajari apa? Program mata kuliah. Setelah mempelajari multimedia, setelah mengikuti perkuliahan, itu namanya kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan apa? Yang dimiliki setelah mengikuti program pembelajaran. Ini misalnya, setelah mempelajari program multimedia tentang Tensis misalnya, mahasiswa semester sekian akan mampu menggunakan apa? Berdasarkan apa? Ini ada contoh-contohnya. Setelah mempelajari program multimedia teknik pencahayaan fotografi, mahasiswa semester 1 prodi desain komunikasi visual mampu menerapkan prinsip dan teknik pencahayaan dalam fotografi. Dan seterusnya. Setelah mempelajari program multimedia tentang Tensis, dia bisa menerapkan Tensis. Itu. Tesnya gimana tesnya nanti? Tesnya harus berdasarkan tujuan kompetensi. Ya kan? Materinya juga apa? Materinya harus mencapai yang mendukung pencapaian kompetensi. Itu baru kuliahnya bagus begitu. Bisa pinjam itu, Pak? Oh. A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. A-nya audience. B-nya behavior. C-nya condition. D-nya degree. Coba kita lihat apakah rumusan kompetensinya kita udah benar apa enggak di sini. Yang ini. Kita lihat, diperlihatkan program multimedia cara kerja mesin diesel. Peserta program pelatihan bengkel otomotif dapat menentukan faktor yang menyebabkan kerusakan mesin berdasarkan indikator mesin diesel. ABCD-nya di mana? Siapa sih A-nya? A-nya mana? Peserta program pelatihan bengkel otomotif. Itu audiens kita. Ya. Behaviornya apa? Skill yang mau dicapai. Ini menentukan faktor penyebab kerusakan behaviornya kan. Conditionnya apa? Setelah diperlihatkan ini conditionnya. Dia bisa. Degree-nya mana? Pencapaiannya seberapa degree-nya? Kalau dia menggunakan indikator yang ada pada mesin diesel untuk menentukan kerusakan, itu oke. Jadi mengukurnya adalah kasih lihat program, lihat. Oh, nih, cari kerusakannya. Begitu. Jadi terukur semuanya dengan ABCD ini. Nah, Bapak Ibu paling tidak dalam rumusan kompetensi harus menghasilkan ada ABCD-nya. Ada apa? Audiensnya. Audiensnya harus jelas. Siapa? Audiens adalah peserta program pembelajaran. Siswa kita bisa. Siswa semester berapa? Gitu kan? Lebih rinci, lebih bagus. Behavior, skill, knowledge, and affective yang mau dicapai. Ya. Kemudian condition, pada waktu dites pakai apa dia? Degree, seberapa piawai dia? Ya, ini. Jadi yang nomor 1 adalah menentukan dulu kompetensi apa sih dari program multimedia kita yang mau kita buat, mana nih? Cocoknya pakai apa? Gitu ya. Itu nomor 1 langkah awalnya. Langkah kedua adalah melakukan analisis kompetensi, ya. Untuk mencapai kompetensi ini, ya, skill apa yang harus dikuasai di bawahnya? Dia harus belajar ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, baru menguasai ini. Gitu. Itu nanti ada juga di dalam syarat ya, syarat hibah namanya peta kompetensi ya, peta struktur kompetensi ya. Struktur kompetensi. Disebut di proposal apa tuh namanya? Peta pembelajaran, Pak. Peta pembelajaran. Ya. Ini sebenarnya ini. Peta pembelajaran. Untuk mencapai ini, untuk menguasai ini diperlukan skill ini. Ya, jadi dari bawah nih Sun ini, ya, adalah
analisis untuk menguraikan tujuan instruksional atau kompetensi umum menjadi sub-sub kompetensi, ya. Nah, ada polanya, ada macam-macam nih kompetensi. Ada yang hierarki, ya. Ada yang prosedural. Ini ada cluster nih, ini bukan prosedural, cluster, ya. Cluster, ada yang kombinasi. Ya, umumnya sih kombinasi. Kalau kita lihat misalnya struktur, ya, pola hierarki. Pola hierarki itu dia tidak akan bisa mencapai ini sebelum mempelajari skill yang ada di bawahnya. Ya. Misalnya, dia tidak bisa menulis kalau belum bisa membaca. Dia belum bisa membaca kalau belum mengeja. Dia belum bisa mengeja kalau belum mengenal huruf. Jadi step by step, hierarki harus dikuasai ini baru naik. Itu namanya hierarki. Ya. Coba Bapak lihat nanti, ada enggak keterampilan hierarki di mata kuliah Bapak? Dia harus bisa menghitung rumus ini sebelum menguasai itu. Itu pertanyaannya itu. Harus menguasai ini sebelum itu. Ya. Kalau yang polanya cluster, boleh dari mana aja Pak. Ya. Misalnya untuk menguasai Microsoft Office, ya, bisa belajarnya words-nya dulu, ya kan? Bisa belajar aplikasi Excel-nya, bisa belajar PowerPoint. Nggak ada keharusan, nggak ada hubungannya. Apa aja boleh, ya. Begitu. Itu namanya cluster, ya. Kalau biologi mau belajar abiotik dulu boleh. Terus biotik bisa gitu kan. Tapi sebaiknya yang mana tentu ada itunya, ya. Contoh lagi misalnya apa di mata kuliah Bapak? Mau belajar tenses. Mau tenses, mau past tense dulu boleh, present, tapi biasanya berurutan, ya. Present tense, past tense, sama future tense misalnya. Ini yang cluster, ya. Kalau prosedur itu adalah proses Pak, proses. Misalnya wudhu, ya kan? Wudhu itu kan berurutan Pak, ya. Tapi cara ngajarinnya boleh mana dulu, boleh. Tapi pada waktu melakukannya harus prosedural. Itu berjalannya kalau hierarki dari bawah ke atas, ya. Kalau prosedural ke samping. Gitu. Kalau cluster bercabang. Gitu. Nah akhirnya nggak ada nih mata kuliah kita kayaknya hierarki semua, nggak juga, ada juga pasti klasternya kan. Mata kuliah saya kompetensinya kayaknya semuanya prosedural, mungkin, tapi kalau ditelaah lagi mungkin kombinasi. Nah, kombinasi seperti ini. Dari sini ke atas ada hierarkinya, tapi ada klasternya, ada juga prosedurnya. Coba nanti tim mata kuliah itu melihat, akhirnya keluarlah peta pembelajaran, ya, peta pembelajaran yang mengharuskan untuk menguasai ini apa yang harus dipelajari siswa. Untuk menguasai ini apa yang harus dipelajari. Itu Pak yang dipikir sampai terbentuk secara keseluruhan, ya. Bagaimana mengukur peta pembelajaran yang bagus? Susunannya logik apa enggak? Benarkah untuk mempelajari ini dia harus mempelajari itu? Ya kan? Apalagi sistematik enggak gitu. Karena kita harus mengajarkannya secara sistematik, enggak loncat-loncat. Yang ketiga, apakah kompetensi ini lengkap untuk mencapai kompetensi itu? Jadi 3, logik, sistematik, sama lengkap, completeness. Itu petanya. Nanti mungkin ada waktu latihan atau gimana ya, nggak tahu ya. Pokoknya saya memberikan ininya dulu. Jadi cara membuat peta kompetensi atau peta pembelajaran itu adalah dengan melakukan analisis instruksional, ya. Kita lihat lagi mana sih, apakah kita hierarki, ya, cluster atau prosedural atau kombinasi Pak, ya. Nah setelah kita menganalisis ini, ya,
Setelah menganalisis ini peta kompetensi saya ya, untuk mampu menulis karya ilmiah ya, untuk menulis karya ilmiah dia harus dulu menjelaskan apa sih hakikat ilmiah itu ya. Setelah dia tahu oh ilmiah, tulisan ilmiah hakikatnya kayak gini, dia memilih judul topiknya. Kemudian dia menggali sumber informasi, mengembangkan outline tulisan, prosedur ya ke atas, menjelaskan struktur ilmiah, menulis draft tulisan, menyunting sampai finalisasi jadi karya tulis ilmiah. Ini step-step yang harus dipelajari untuk mencapai ini. Ini menurut saya, mungkin menurut Bapak bisa beda lagi gitu. Nggak apa-apa, karena paling tidak komponen-komponen penting dari penulisan karya ilmiah sudah ada di situ, begitu, ya.